Ivan Diksan, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, punya muka dua. Selain sebagai aparatur sipil negara atau ASN, ia juga menjelma jadi politikus. Bahkan langkah-langkah politiknya tampak lebih binal dibanding para politikus. Kendati masih menjabat sebagai abdi negara, tanpa malu ia melakukan manuver-manuver politik yang diharamkan undang-undang. Dari mulai menebar baliho hingga daftar ke partai politik dilakukannya saat dirinya masih berstatus ASN. Kini, ia sudah muncul lebih terbuka. Ivan yang masih menjabat Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya berani tampil dalam baliho berlatar hijau, lengkap dengan lambang Partai Persatuan Pembangunan. Sebagai ASN yang sudah bekerja selama puluhan tahun dan punya kedekatan dengan beberapa elemen masyarakat, Ivan punya peluang bagus dalam kancah politik praktis. Tak heran, sejumlah pihak mendorongnya untuk maju dalam Pilkada Kota Tasikmalaya. Pemerhati politik dari Universitas Galuh, Dr. Erlan Suwarlan menilai Ivan sebagai birokrat yang berpengalaman, sehingga logis bila ia maju dalam Pilkada. Namun, statusnya yang masih tercatat sebagai ASN aktif menjadi catatan tersendiri yang mesti jadi perhatian. Tentu politik itu kan boleh melakukan berbagai cara, tetapi bukan menghalalkan segala cara. Gitu. Nah, termasuk ini juga, gitu ya. Karena bagi saya penting, kita di dalam berdemokrasi itu untuk taat asas, taat aturan, dan menegakkan etika. Gitu ya. Nah, ini soal ini juga sama, saya kira ya. Kan bagi saya politik itu tidak bebas nilai, politik itu bukan sekedar kalah menang, tetapi benar salah, baik buruk juga harus dilihat gitu ya. Karena apa? Karena ya notabene bidang ilmu saya itu ilmu pemerintahan gitu ya. Saya senang dengan salah satu definisi politik menurut salah satu filsuf besar, yaitu Plato ya, yang mengatakan bahwa politik itu adalah segala usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk membicarakan kebaikan bersama. Itu definisi yang paling saya sukai. Maka berangkat dari definisi itu, saya semakin meyakini bahwa dunia politik itu adalah dunia yang mulia. Karena dunia yang mulia, tadi saya sebut, kita harus taat asas, taat aturan, dan menegakkan etika. Karena politik bukan sekedar menang kalah, bukan benar salah juga, tetapi baik buruk juga harus dilihat. Erlan mengingatkan tentang 3 hal yang penting dalam membangun demokrasi yang sehat, yaitu ide berdemokrasi, perilaku berdemokrasi yang selalu berpijak pada aturan dan etika, serta keahlian berdemokrasi dalam memenangi kontestasi secara legal, formal, dan konstitusional. Ia menilai langkah-langkah Ivan Diksan yang tidak sabar dalam menempuh ambisi politiknya merupakan tindakan yang tidak etis. Di satu sisi, ia masih tercatat sebagai ASN yang menjabat sekretaris daerah. Di sisi lain, aktif melakukan aktivitas-aktivitas politik praktis. Paling penting adalah perlu diketahui masyarakat itu pikiran-pikirannya, gitu ya. Sekarang kan kita baru dalam tanda petik dinambobokan dengan baliho ya, dengan foto-foto, dengan tagline-tagline. Ya. Sehingga sementara program-programnya bagi saya itu misterius tuh, masih misterius. Itu yang saya maksud, mesti dipahamkan. Pemikiran-pemikirannya apa, ide-idenya, gagasan-gagasannya. Misal kita taruh kata, apa sih persoalan krusial Kota Tasik hari ini? Nah, di situ harus tergambar. Apa pemahaman terhadap masalahnya, kemudian solusinya seperti apa. Paling tidak itu bisa dimunculkan melalui jargon ya, karena memang penyampaian misi itu nanti ada masanya tuh di masa kampanye biasanya visi misi itu. Merespon manuver politik Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya dalam Pilkada, Bawaslu Kota Tasikmalaya tidak tinggal diam. Setelah ditelaah secara intens hingga dinilai ada dugaan pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu mengirimkan surat rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Ada beberapa catatan minor Bawaslu terkait langkah Ivan Diksan dalam memuluskan ambisinya menjadi wali kota saat dirinya masih tercatat sebagai ASN aktif. Selain datang ke kantor DPC PPP Kota Tasikmalaya untuk mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon wali kota, ia juga hadir di kantor DPW PPP Jawa Barat untuk urusan serupa. Terbaru, Ivan Diksan tampil dalam baliho berlatar warna hijau yang dilengkapi lambang Partai Persatuan Pembangunan plus tulisan calon wali kota Tasikmalaya 2024-2029. Karena kaitannya ini ada payung hukum,
termasuk SKB. Ya, SKB itu kan. SKB bersama. Ya. Di situ ada Bawaslu, KSN. Terus kemudian juga ada Kemenpan RB. Ya. Terus kemudian juga ada Kemendagri, ya. Maka dari hal itu kita menindaklanjuti, ya, dan itu sudah menjadi suatu temuan. Ya. Per tanggal 10 kemarin kita sudah mengajukan rekomendasi kepada KSN terkait dengan pelanggaran netralitas. Jadi Bawaslu udah vonis bahwa Pak Sekda ini melanggar. Ya, melanggar peraturan perundang lainnya. Karena itu ranahnya bukan di Bawaslu. Ya, Bawaslu hanya kerangka pengawasan, maka kita merekom kepada KSN. Sementara itu, Ivan mengaku sudah mengajukan cuti untuk mengikuti setiap proses politik yang digelar Partai Persatuan Pembangunan, termasuk menghadiri undangan DPW PPP Jawa Barat dalam penjaringan bakal calon kepala daerah. Namun, kendati belum mendapatkan izin cuti di luar tanggungan negara, Ivan tetap melakukan aktivitas-aktivitas politik, termasuk tampil di baliho berlogo Partai Persatuan Pembangunan. Ia berdalih kalau harus menunggu dapat izin cuti dulu, dirinya bisa ketinggalan proses-proses politik dalam Pilkada Kota Tasikmalaya.